Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salli wa salim ala nabiyina Muhammadin wa rasuluh. Halo teman-teman peserta di kelas sekalian, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita kembali bertemu dalam rangka membahas fungsi, prinsip kerja serta kegunaan dari perangkat-perangkat kontrol, ya, di mana materi sebelumnya teman-teman peserta diklat saya yakin sudah menghadapi dan familiar dengan bahasan materi terkait sistem kontrol menggunakan perangkat kontrol elektromagnetik. Semoga teman-teman sudah familiar dengan perangkat kontrol ini. Berhubung dasar merancang sebuah sistem kendali adalah melalui materi perangkat kendali tersebut. Umumnya yang teman-teman saya rasa sudah tahu dengan nama kontaktor magnetik. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa paham, silahkan coba diulang-ulang kembali, nonton videonya kembali, dan baiknya langsung dipraktekkan agar dapat lebih paham lagi. Berhubung penguasaan perangkat ini sangat banyak dibutuhkan di dalam dunia industri. Bahkan setelah saudara mengenal kontrol untuk materi kali ini, teman-teman juga kedepannya akan masih mengkombinasikan rancangan instalasinya dengan kontaktor magnetik. Teman-teman sudah tahu dari layar slide sudah ada gambaran bahwa materi yang kita akan bahas hari ini adalah PLC atau Programmable Logic Control. PLC atau Programmable Logic Control yang hari ini kita akan bahas adalah sebuah sistem kendali sama dengan fungsi dari sistem kendali pada umumnya. Bagaimana dia akan memproses sebuah sinyal informasi masukan, yang kemudian informasi tersebut akan diolah dan kemudian akan diberikan kepada keluaran untuk menggerakkan sebuah aktuator. Dari layar monitor teman-teman bisa tampak dari konstruksi fisiknya sudah lumayan mulai modern, karena ini adalah perkembangan teknologi dari kontrol sebelumnya, yakni kontaktor magnetik. Nah, untuk PLC ini adalah merupakan perkembangan dari produk kendali sebelumnya. Jadi kita akan bahas bagaimana fungsi, bagaimana cara merancang menggunakan PLC ini. Untuk materi ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yakni pengenalan PLC. Seperti sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa PLC ini adalah merupakan suatu controller atau pengatur atau pengendali yang bekerja berdasarkan logik atau logika tertentu, baik itu if dan then, yang dapat diprogram dan dapat diprogram ulang. Jadi programmable dan reprogrammable. Terus untuk subtopik berikutnya kita akan membahas penemuan PLC, bagaimana inisiasi sehingga PLC tersebut ditemukan. Jadi sederhananya PLC ini ditemukan karena untuk menyederhanakan fungsi kerja relay pada waktu itu yang masih banyak digunakan dalam dunia industri. Relay kita ketahui di pokok bahasan materi sebelumnya, prinsip kerjanya adalah dengan konduksi elektromagnetik di dalam sebuah kumparannya, ya. Sama halnya dengan kontaktor magnetik, relay pun demikian. Jadi ini produk atau perangkat kontrol ini adalah perkembangan teknologi dari produk kendali sebelumnya. Di subtopik berikutnya, ya, kita akan membahas fungsi daripada PLC, yakni menerima masukan dari sensor, kemudian melakukan proses perhitungan dari sinyal masukan dan mengeluarkan sinyal tersebut untuk menggerakkan aktuator. Ini adalah pernyataan dari Hans Beckey dan Waiters pada tahun 1993 lewat penelitiannya. Subtopik berikutnya kita akan membahas bagaimana keunggulan PLC dibanding produk kendali sebelumnya. Yang pertama itu tentunya adalah mudah instalasi, terus space yang digunakan sangat kecil jika dibandingkan instalasi kontrol menggunakan relay atau kontaktor magnetik. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, sebaiknya teman-teman bisa menyimak video berikut bagaimana perkembangan teknologi sampai dengan saat ini.
Nah, seperti itu teman-teman, video yang teman-teman baru saksikan adalah bagaimana perkembangan teknologi sistem kendali yang tentunya sangat banyak digunakan di dunia manufaktur saat ini.